Pimpinan Khilafatul Muslimin diciduk polisi. Kombes Hengki, uang operasionalnya cukup besar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jadi kalau di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi, maka ketuhanan yang Maha Esa, kata orang Islam, Qul Huwallahu Ahad, kata orang Kristen, Trinitas, kata orang Buddha, Wong Bolhong, tuh. Merdeka semua, kan enak tuh. Jadi mereka bersatu tuh sadar dengan keyakinannya. Jangan melanggar kitab beda kamu orang Buddha. Jangan melanggar kitab Injil kamu, hai orang Kristen. Kamu orang Islam, jangan melanggar kitab Islam kamu itu orang Islam. Kita semua merdeka, alangkah hebatnya tuh. Kemudian ke depan kita masih akan panjang dalam pemrosesan. Ini organisasi yang cukup besar. Belum lagi kita akan selidiki nanti sumber dananya dan lain sebagainya. Jadi tidak di sini. Nanti akan secara bertahap kita perkembangan penyidikan akan kita umumkan kepada masyarakat. Ideologi negara kita Pancasila ini harga mati. Nah, kalau mereka sudah berani cuap-cuap mengkampanyekan tegaknya khilafah, bagi saya ini sudah melanggar dan melawan konstitusi negara. Kurang tinggi apalagi dasar hukumnya. Kalau polisi masih belum juga bertindak, bagi saya aneh, bin ajaib. Kalian tahu, kalau kelompok khilafah sudah membangun jaringannya di semua lini selama 40 tahun lamanya. Mereka ada di kementerian, di BUMN, di KPK, di banyak universitas, bahkan sampai ke sekolah dasar. Mereka membangun sel-sel tidur yang akan mereka aktifkan ketika momentum mereka dapat. Dan inilah momentum mereka. Polisi telah menangkap pimpinan tertinggi Gerakan Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Baraja. Kombes Hengki mengatakan bahwa uang operasionalnya cukup besar pada Selasa 7 Juni 2022. Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Baraja, resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka mengenai kasus penyebaran berita bohong dan melanggar UU Ormas seperti yang dilansir dari Detik News. Abdul Qodir Baraja ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan ditangkap pada pagi pukul 6.30 WIB. Dilansir dari laman terkini.id, diberitakan selain kasus konvoi anggota Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022, Ormas tersebut mau mengganti Pancasila dengan aturan khilafah. Di samping itu, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa dana operasional mereka cukup besar. Ia melanjutkan bahwa pihaknya akan menyelidiki sumber dana ormas tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ini organisasi yang cukup besar. Setelah sekian lama bersembunyi, akhirnya ditangkap juga pentolan pengasong khilafah yang tempo hari memicu kegaduhan. Abdul Qodir Baraja adalah sosok pimpinan pengasong khilafah dan membawa paham radikalisme yang mengerikan. Indonesia ialah Indonesia, jangan sampai para kelompok-kelompok ini makin merajalela dan menguasai Indonesia. Adapun kelompok ini melakukan konvoi di kawasan Cawang beberapa waktu yang lalu. Video yang menunjukkan saksi tersebut viral di media sosial. Dalam video rekaman aksi konvoi kelompok Khilafatul Muslimin itu, para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa dan anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa warna hijau. Beberapa di antaranya tampak mengibarkan bendera dan membawa poster bertulisan "Sambut Bangkitkan Khilafah Islamiyah". Ini gerakan yang berbahaya karena kita tahu bahwa Indonesia ialah negara yang memiliki banyak rakyat yang menganut agama lain. Apalagi menilik persoalan negara Indonesia adalah negara yang seksi untuk dijadikan khilafah. Atas dasar itulah Islam radikal mudah berkembang dan sulit dibasmi karena mudah menjangkit masyarakat yang kurang edukasi. Bahkan bagi mereka yang mabuk agama sangat gampang disusupi. Hal ini tentunya sangat berpotensi menghancurkan keutuhan NKRI karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Negara yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahkan sila pertama Pancasila pun berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan berdasarkan agama Islam. Saya kira pengasong khilafah seharusnya memang ditindak tegas agar perpecahan antara suku dan agama tidak terjadi. Bahkan lebih dari itu, permasalahan radikalisme sangat berpotensi menghancurkan keutuhan NKRI. Indonesia ini tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang otaknya sempit. Jangan sampai orang-orang yang mabuk agama menguasai Indonesia. Ayolah, bersama-sama kita berangus orang-orang yang ingin mengganti ideologi Indonesia.
Kita semua harus mendukung para pihak-pihak yang berwenang untuk segera memberantas dan menciduk para mabuk agama yang bisa memecah belah Indonesia. Tangkap para pemasok dana yang telah menyetir para ormas-ormas ini hingga ke akar-akarnya. Indonesia negara semua agama, Indonesia negara toleransi pada semua agama, dan Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.